Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, jumpa lagi dengan kami kawan cerita tengah malam. Malam ini kami akan membawakan sebuah kisah yang gak kalah horor sama kisah-kisah sebelumnya. Kalau yang belum nonton video horor sebelumnya, bisa klik langsung link di deskripsi atau video di akhir cerita ini. Oke, pada malam ini aku akan membawakan sebuah cerita yang cukup ekstrim. Horornya agak lain karena melibatkan anak. Kisah ini dari seorang ibu yang mengalami kejadian horor, yaitu anaknya. Awalnya semuanya berjalan baik-baik aja setelah mereka pindah ke rumah baru. Tetapi karena hampir terlambat menyadari keanehan anaknya ini, mereka hampir saja kehilangannya. Untuk detail ceritanya, simak sampai selesai di Kawan Cerita Tengah Malam. Sebelumnya, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Dan bagi kalian yang belum bergabung dengan Kawan Cerita Tengah Malam, jangan lupa klik subscribe karena gratis. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pada kisahnya. Kejadian horor ini dialami oleh anak dari Ibu Mia. Kejadian ini berawal saat Dinda masuk usia ke-6 tahun, tepatnya saat mereka pindah ke rumah baru yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Jadi ilustrasi rumah baru mereka ini seperti ini ya teman-teman. Rumahnya ini rumah lama tapi udah direnovasi dan memanjang ke belakang. Ada ruang tamu, ada ruang tengah, kemudian 3 kamar di ruang tengah itu, lalu dapur, dan di bagian dapur ini ada sumur tua yang langsung bersampingan dengan tempat cuci piring. Dan sumur ini memang disemen bagian atasnya, tapi masih ada bagian yang terbuka lah, selebar 40 cm gitu. Lumayan besar memang. Nah, bagian yang terbuka ini cuma ditutupi papan sama suaminya Ibu Mia ini. Lalu aktivitas hari-hari Ibu Mia dan suami ini sebagai pegawai di kantor yang sama. Karena itulah mereka ini memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru biar lebih dekat dengan tempat kerjanya gitu. Selain Ibu Mia, suami dan anaknya yang tinggal di rumah ini, ada pengasuhnya yang stay di rumah mereka selama 24 jam, yaitu Bibi Ina ini, yang memang masih kerabatnya Ibu Mia yang bertugas untuk mengasuh Dinda. Jadi singkatnya, Ibu Mia dan suaminya ini aktivitasnya kebanyakan di luar rumah ya guys, selain di hari Ahad. Ibu Ina seperti biasa mengasuh Dinda. Ibu Ina seperti biasa mengasuh si Dinda ini, mulai dari mandikan, ngasih makan, dan lain-lain. Sebelum pertama tinggal di rumah itu, Ibu Ina dan sekeluarga pun gak pernah merasakan hal-hal yang aneh gitu kan. Jadi semuanya aman-aman aja. Tapi semua mulai tampak aneh sejak masuk di bulan kedua. Selain mengalami hal-hal yang ganjil, Ibu Ina ini sebagai pengasuh Dinda ini melihat ada hal yang aneh sama si Dinda. Tapi masih diabaikan karena dianggap itu tuh penyesuaian tempat yang baru gitu. Jadi kejadian awal ini saat Ibu Ina lagi masak di dapur dan si Dinda seperti biasa lagi duduk sendirian di ruang tengah sambil nonton TV. Tiba-tiba si Dinda lari-lari sambil ketawa-ketawa di ruang tengah itu. Bi Ina yang lagi sibuk di dapur ini cuman melihat aja si Dinda lari-lari gitu. Oh, si Dinda lagi bosan nonton TV nampaknya, makanya lari-lari, batin Bi Ina ini sambil mencuci piring. Fenomena Dinda lari-lari ini guys, saat Bi Ina lagi asik di dapur, terulang setiap harinya. Selain itu si Dinda ini juga kerap kali setiap dia disuapin makan, dia sering senyum-senyum sendiri gak jelas gitu sambil bilang, "Bi, Sasa juga mau Bi." Bi Ina ini sebenarnya gak mikir macam-macam guys, sebab dikiranya Sasa yang disebut oleh si Dinda ini merupakan karakter film yang ditontonnya, yakni Elsa. Cuman si Dindanya ini nyebutnya Sasa gitu batinnya Bi Ina ini. 2 bulan pertama setelah Dinda ini sudah
berubah sikap, tetapi masuk bulan ketiga si Dinda ini udah macam berani nyelonong keluar rumah tanpa sepengetahuan Bina dan juga mengalami hal yang cukup ekstrim. Jadi, suatu ketika Ina ini lagi sibuk di dapur. Seperti biasa Dinda berada di ruang tengah nonton TV. Tapi saat Ina ini lagi fokus masak, sekitar 5 menit aja ini Ina tuh nggak memperhatikan Dinda. Dindanya ini udah nggak ada duduk di depan TV guys. Jadi Ina ini teriak-teriak lah manggil si Dinda, "Dek, Dinda, Dinda," diteriakinya lah di dalam rumah itu. Nggak ada sahutan Dinda. Langsunglah lari Ina nih ke halaman rumah. Rupanya si Dinda ini duduk tepat di bawah pohon besar di samping rumah itu, tepatnya di samping dapur. Jadi ilustrasi halamannya ini macam huruf U ya guys. Untungnya rumah mereka itu ada pagarnya, kata Ina. Saat mendekati Dinda, Ina ini notice sesuatu nih. Dia melihat Dinda ini macam orang yang lagi ngobrol sambil senyum-senyum gitu. "Dinda, ayo masuk ke rumah," ajak Ina. Tapi baru kali ini Ina ini mendengar Dinda ini menolak. "Dinda mau main di sini aja dulu, Bi. Kalau Ina mau sibuk, Ina masuk aja deh." Malah Ina ini disuruhnya masuk, guys. Agak terkejut lah Ina ini mendengar apa yang dikatakan sama Dinda. Karena kata Ina, Dinda ini gak pernah kayak gitu. Cepat-cepatlah Ina ini menghampiri Dinda lalu menarik tangannya buat diajak masuk ke rumah. Si Dinda ini macam memang gak ada perlawanan. Dia ikut-ikut aja masuk ke rumah. Tapi tatapannya itu sangat tajam ke Ina saat itu. Nah, karena merasa ada yang aneh selama 2 bulan, Ina pun akhirnya menyampaikan kepada kedua orang tua Dinda apa sebenarnya keanehan yang ada pada Dinda ini selama baru pindah di rumah baru ini gitu. Jadi pas malamnya habis Isya, Ina ini menceritakan keanehan pada Dinda sejak 2 bulan yang lalu sampai yang tadi sore dialaminya. Tapi kedua orang tua Dinda ini responnya biasa-biasa aja dan menganggap bahwa mungkin si Dinda ini lagi jenuh aja di rumah gitu. Awalnya memang pemikiran mereka seperti itu, sampai mereka berdua itu malamnya dikejutkan dengan hal di luar nalar yang gak pernah mereka lihat sebelumnya dan terjadi pada Dinda. Jadi setelah selesai ngobrol dengan Ina ini sekitar jam 10 malam, suasana di rumah ini sudah sepi ya guys, karena udah pada istirahat semua. Jadi sekitar jam 1 malam Bu Mia ini tiba-tiba ingin buang air kecil ke toilet. Keluar kamar lah beliau ini sambil dalam keadaan ngantuk, karena memang toiletnya itu ada di dapur, letaknya itu persis sampingan sama sumur tua itu ya guys. Sesaat menghidupkan lampu dan hendak melangkahkan kaki ke toilet nih, astagfirullah, kakak, astagfirullah. Bu Mia ini langsung memeluk badan Dinda dan membawanya turun. Terduduk langsung Bu Mia itu di dapur sambil meluk Dinda. Mendengar teriakan dari Bu Mia ini, otomatis suaminya dan Ina langsung terbangun dan berlari ke dapur menghampiri Ibu Mia. "Ada apa ini? Ada apa?" kata suaminya dengan wajah yang sangat panik. "Ya Allah Bu, ada apa? Kok sama Dinda di dapur? Kenapa Bu?" tanya Ina yang juga sempat bingung melihat kok Ibu Mia ini meluk Dinda sambil nangis di dapur gitu kan. Sambil menangis sesegukan, Bu Mia berkata, "Tadi aku mau ke toilet. Pas hidupin lampu, aku melihat Dinda tuh duduk di sumur itu yang kebuka. Kakinya itu menjuntai ke dalam sumur sudah. Aku tahu itu bukan tatapan Dinda dan senyumnya Dinda juga bukan kayak gitu," kata Bu Mia. "Ya Allah Bu, astagfirullah Dek Dinda." Lagi dalam keadaan syok ini, Ibu Mia
merasa ada sesuatu yang basah dan lengket di telapak tangan Dinda. Ternyata setelah dilihat, kedua tangan Dinda ini ada luka dan darahnya itu masih seger banget guys. Memang si Dinda ini pakai baju tidur yang tangannya tuh panjang sampai menutupi telapak tangannya ini. Gegerlah langsung Ibu Mia, suami dan Bi Ina ini. Mereka pun langsung membersihkan tangan Dinda dan diperban lah malam itu. Ya Allah nak, kenapa begini? Ucap Ibu Mia ini sambil menangis sesugukan lagi guys. Suaminya Bu Mia ini gak mikir panjang, langsung dihubunginya seorang kenalannya yang memang paham hal-hal begituan. Selang setengah jam, tepatnya jam 2 dini hari, ada tamu. Memang kata Bi Ina di ruang tamu itu, Bu Mia pun menyampaikan apa yang terjadi kepada Dinda, ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Bi Ina kemarin. Mendengar itu, kenalan suaminya ini, sebut saja Pak Hendra, ngangguk-ngangguk aja, dan beliau ini meminta izin buat keliling rumah. Setelah selesai, Pak Hendra juga merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran di sebuah gelas yang berisi air agar diminum oleh Dinda, dan sebagiannya dipakai untuk mandi. Dengan nada rendah, Pak Hendra langsung bertanya kepada si Dinda ini guys. Dinda, siapa nama kenalan Dinda itu? Sasa. Dia bilang apa sama Dinda? Dia mau ajak Dinda main ke rumahnya. Oh, rumahnya di mana? Kata Pak Hendra. Tuh, Dinda menunjuk ke sumur tua yang memang nampak dari ruang tengah itu guys. Sambil menarik nafas, Pak Hendra menyampaikan kepada Bu Mia dan suaminya seperti ini. Pak, Bu, sepertinya ada yang tidak suka dengan Bapak dan Ibu. Ini rekan kantor Bapak Ibu memang sengaja mau mencelakai orang yang ada di dalam rumah ini. Dan ini yang kena itu anak Ibu. Makanya si jin itu tuh sengaja menyerupai anak kecil biar anak Ibu mudah dikelabui. Dan kejadian yang Ibu ceritakan tadi memang keinginan dari si jin yang mau mencelakai anak Ibu agar lompat ke dalam sumur itu. Ya udah Ibu yang tenang, sama Bapak juga tenang. Nanti saya sama anak-anak saya, murid-murid saya ini, saya bersihkan rumah Ibu, kata Pak Hendra guys. Nampaknya Bu Mia sama suaminya itu memang notice sesuatu, tapi mereka memilih diam dan fokus untuk mengobati Dinda dulu malam itu. Pak Hendra, jika boleh tahu, apa ini masih sangat berbahaya? Tanya Pak Lupi, suaminya Bu Mia ini. Iya Pak, tidak apa-apa, insya Allah ini bisa dikembalikan ke pengirimnya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada rekan Bapak yang mungkin akan mendadak mengalami sesuatu dan lain hal, kata peringat Pak Hendra ini guys. Sejak dini hari sampai menjelang subuh, Pak Hendra dibantu Pak Lupi dan juga murid-murid dari Pak Hendra ini meruqyah rumah dan juga membersihkan seluruh anggota keluarga di dalam rumah itu guys. Alhamdulillah Pak, kirimannya sudah dikembalikan ke empunya. Jangan tinggalkan sholat, perbanyak baca surat Al-Baqarah, dan Dek Dinda jangan dibiarkan main sendiri. Itu peringat Pak Hendra lagi guys. Alhamdulillah guys, kata Bi Ina, semuanya aman dan gak ada lagi gangguan setelah dibersihkan sama Pak Hendra itu. Dan sebenarnya yang mengalami gangguan cukup parah itu si Dinda ya guys. Tapi kata Bi Ina, si Dinda ini macam gak mau membuka mulut dan bercerita tentang si Sasa ini guys secara detail. Selain itu, orang tuanya juga gak mau membuat Dinda teringat dengan sosok yang menyerupai anak kecil itu. Khawatirnya nanti akan berdampak pada psikologi si Dinda, kata Bi Ina. Nah iya juga sih guys, mungkin kalau dari perspektif Dinda ini agak lain, sebab dia yang mengalami langsung kejadian tersebut. Trippy memang, apalagi pas si Dinda ini duduk di tepian sumur tua itu. Ih, gak kebayang kalau Bu Mia itu telah sedikit aja tuh udah nyemplung kali si Dinda ke dalam sumur. Pelajaran banget ya guys, kita harus notice sekecil apapun perubahan yang tidak biasa pada anak-anak kita ya.
jangan sampai terlambat. Dan juga kalau ada sumur yang berdekatan dengan area rumah, baiknya memang disemen aja guys, buat keamanan anak-anak kecil, sebab kan anak-anak ini mudah penasaran juga mereka gitu ya guys ya. Oke guys, jika kalian suka videonya jangan lupa di like. Jika teman-teman juga punya cerita horor bisa kirim ke email yang ada di deskripsi ya guys. Bagi kalian yang belum bergabung jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye, sampai jumpa di video horor selanjutnya.